Apa sih? Oh, kamu gini dia. Audio, keren. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada sahabat Bawaslu di dalam acara ini. Ini merupakan agenda pertama dari kegiatan diskusi yang dilaksanakan online oleh Bawaslu Kota Cirebon di tahun 2021. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Wali Kota Cirebon yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati. Selamat siang Bu Eti. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Khairunisa Nur Agustiati, Direktur Perludem. Selamat siang Ibu Nisa. Selamat siang Mas. Pada pimpinan Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Muhammad Joharudin, SPD MPD, selaku Ketua. Selamat siang Anjo. Dan Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi, Ibu Devi Siti Syatul Afiyah, SPD MPD. Selamat datang Ibu Devi. Ya, terima kasih Mas Reza. Dan tentunya pada para sahabat Bawaslu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya untuk acara pertama dari kami di tahun 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentu pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian,
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun secara online dalam satu agenda diskusi tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Salawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para sahabat, pada karib kerabat, dan tentunya seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Cirebon dan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah untuk hari ini ada 4 narasumber yang akan mengisi diskusi kita. Ada Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati selaku Wakil Wali Kota Cirebon. Kemudian ada Ibu Fitria Pamukaswati selaku Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Kemudian ada Ibu Loli Suhenti, SOSI MK, selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan ada Ibu Khairunisa Nur Agustiati, selaku Direktur Perludem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada audiens, sahabat Bawaslu yang sudah hadir dan bergabung untuk mengikuti acara ini. Hari ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam pemaparan materi dari para narasumber, yang mungkin saat ini sudah hadir kita 2 narasumber. Kebetulan tadi ada informasi untuk Ibu Fitria Pamukaswati dan juga Ibu Loli saat ini sedang ada agenda, jadi kemungkinan beliau-beliau akan hadir di tengah berlangsungnya acara ini. Sebelum nanti kita masuk ke materi ataupun pemaparan dari para narasumber, terlebih dahulu nanti akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Muhammad Joharudin SPD MPD, dan akan ada sedikit pengantar tentang tema kita dari Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Ibu Devi Siti Syatul Afiyah. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian nanti setelah ada pemaparan materi, teman-teman dari sahabat Bawaslu bisa kita akomodir barangkali ada hal-hal yang ingin untuk mempertajam hasanah keilmuan kita. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, pembukaan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Joharudin SPD MPD selaku Ketua Bawaslu Kota Cirebon, mohon berkenan untuk membuka acara ini. Ada Anjo, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Reza yang luar biasa sebagai moderator di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang hadir di sini semuanya sehat walafiat semuanya, dan tentunya ya kita semua patut bersyukur sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya tentunya kita sekalian patut bersyukur karena kegiatan perdana Bawaslu Kota Cirebon, alhamdulillah, yang diinisiasi oleh Ibu Devi Siti Syatul Afiyah dan bekerja sama dengan Divisi Humas Ian yang sebentar lagi mungkin akan bergabung bersama kita. Dan pada momen perdana ini yang sekaligus Ibu Devi mengisi gitu ya dalam hal Hari Perempuan Internasional, dan bagaimana tema berkaitan dengan tema yakni peluang untuk menyongsong pemilu 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
saya selaku Ketua Bawaslu Kota Cirebon mengapresiasi yang luar biasa kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini, di mana kita semua sudah mengetahui tentunya bahwa untuk pelaksanaan pemilu 2024 dan juga pilkada di 2024 bersamaan gitu ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tentunya itu menjadi momentum tersendiri bagi kalangan perempuan. Dan di Kota Cirebon sendiri barangkali sudah terbukti gitu ya, baik di jajaran eksekutif dan juga di legislatif. Dan nanti Bu Devi yang akan lebih jauh gitu ya mengulas tentang itu. Para hadirin sekalian, pada kegiatan webinar kali ini tentunya kerja-kerja politik kemudian penguatan demokrasi bagi kita semua. Selamat datang, alhamdulillah Ibu Wakil Wali Kota, Bu Eti, yang saya hormati. Nah, kemudian di sini juga ada Ibu Khairunisa Agustiati dari Perludem, kemudian Ibu Loli Suhenti dari Komisioner Bawaslu Provinsi, insya Allah sebentar lagi bergabung, dan di sini ada Ibu Devi selaku penyelenggara tentunya, dan juga ini ada rekan-rekan dari Bawaslu di Provinsi Jawa Barat, ada Ibu Rika dari Kota Bogor, kemudian Ibu Ayu Wildani dari Bandung Barat, kemudian ada Ibu Minatilah dari Sumedang, dan Bang Ipul dari Bekasi, dan rekan-rekan yang lainnya. Di sini ada dari Purwakarta juga, Bu Dewi Ami. Terima kasih atas bergabungnya, Bu Aan, dan semuanya gitu yang sudah ikut bergabung. Terima kasih atas partisipasi dan perannya, atas kegiatan yang diinisiasi oleh Ibu Devi selaku Komisioner Bawaslu Kota Cirebon berkaitan dengan agenda hari ini. Barangkali kita semua sangat ini ya, barangkali nanti bisa lebih jauh berkaitan dengan bagaimana peluang dan potensi menghadapi pemilu 2024 dan pilkada di 2024, di mana di Kota Cirebon sendiri sudah cukup besar ya partisipasi politik di dalam legislatif ataupun di eksekutif sendiri yang diisi oleh dari kalangan perempuan. Tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi para aktivis perempuan dan juga para komunitas-komunitas yang ada di yang ikut bergabung di acara ini, di mana di Kota Cirebon, walaupun kota ini dikenal sebagai kota yang religius, kemudian kota yang mewarisi nilai-nilai kearifan lokal peninggalan para wali gitu ya, tetapi memberikan ruang yang begitu besar kepada kalangan perempuan. Tentunya ini bisa menjadi role model gitu ya. Dan nanti akan lebih jauh oleh Ibu Devi dan oleh narasumber yang lain, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Ibu Khairunisa, Ibu Loli, dan yang lainnya. Ini juga sudah bergabung Ibu Fauziah dari Kota Bandung. Terima kasih. Baiklah, saya tidak berpanjang-panjang biar nanti langsung mulai oleh Ibu Devi. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara webinar berkaitan dengan peluang untuk perempuan di pemilu 2024 dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Juharudin, SPD MPD, yang sudah berkenan membuka acara kita pada hari ini tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Selanjutnya,
kepada yang terhormat Ibu Devi Siti Syatul Afia selaku Komisioner Bawaslu Kota Cirebon yang juga bertindak sebagai pemantik dalam kegiatan ini, mohon berkenan untuk memberikan pengantar terkait tema yang kita akan bahas pada hari ini. Pada Ibu Devi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya Mas Reza? Jelas, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Muhammad Joharudin. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota, Dr. Anda Hajah Eti. Terima kasih luar biasa atas partisipasi sehingga bisa berkenan hadir di acara webinar Bawaslu Kota Cirebon. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mbak Hairunisa, biasanya saya panggil beliau itu Mbak Ninis ya. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Beliau itu sekarang sebagai Direktur Perludem ya, salah satu lembaga pemantau yang ada di Indonesia, dan bisa kita ketahui bersama kontribusi dan keaktifan Perludem mengawal demokrasi. Jadi insya Allah diskusi siang hari kita ini akan memberikan manfaat yang luar biasa, bisa memperkaya hasanah keilmuan kita terkait demokrasi, khususnya mengenai peluang dan tantangan perempuan di pemilu 2024. Saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman Bawaslu di Jawa Barat. Ini nggak hanya Jawa Barat ya, ada juga dari lintas provinsi, dari Tangerang, dan juga teman-teman daerah lain di Indonesia ya. Terus juga ada teman-teman dari media, ada Mas Tari, ada Pak Abdullah. Kalau tadi Pak Ketua sampaikan ini adalah inisiasi dari Saudari Devi, sesungguhnya apa artinya inisiasi tanpa adanya dukungan yang konkret terhadap isu-isu tentang keadilan gender dalam perspektif demokrasi gitu ya. Nah, mungkin kalau kami menyampaikan terkait diskusi ini, kami harus memastikan dulu bahwa kami di Bawaslu pun sudah melakukan upaya-upaya itu. Hal ini terbukti di beberapa hal ya, misalkan hari ini saja kami bisa menyelenggarakan webinar pertama gitu ya, dengan mengangkat isu tentang isu-isu perempuan gitu ya. Kemudian kenapa isu perempuan mesti diangkat? Karena memang hari ini persoalan-persoalan perempuan gitu ya, itu nyaris lebih besar gap-nya ketimbang dengan peluang-peluang yang laki-laki miliki gitu ya. Sehingga sampai hari ini hal tersebut menurut kami sangat perlu menjadi prioritas gitu ya. Terus kemudian untuk Bawaslu Kota Cirebon sendiri, gender dalam kebijakan-kebijakan kami itu sudah kami tuangkan, bagaimana kami memiliki pengawas pemilu di tingkat kelurahan, pengawas pemilu di tingkat TPS, itu minimal 30% partisipasi perempuan itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah terwujud. Nah, artinya mungkin lewat diskusi ini kita bisa memperkaya apakah di 30% ini sudah cukup, ataukah misalkan bagaimana merefleksikan kekuatan atau penguatan demokrasi melalui partisipasi perempuan itu sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian saya sedikit memantik terkait dengan posisi atau terkait dengan DPT, daftar pemilih tetap di Kota Cirebon. Bagaimana kita bisa membaca gitu ya, total pemilih perempuan sebanyak 120.424 dan lelaki sejumlah 117.579. Artinya apa? Berbicara peluang gitu ya, peluang perempuan dalam pemilu 2024, kita punya modal, kita punya data yang sangat banyak gitu ya, yaitu ada kelebihan 3.000 pemilih perempuan dibanding dengan pemilih laki-laki. Terus kemudian hari ini kita boleh berbangga dengan Kota Cirebon dengan adanya Ibu Wakil Wali Kota yang mewakili perempuan dalam kesadaran politiknya gitu ya, dengan jabatan prestisiusnya itu telah hadir di Kota Cirebon, dan ini adalah satu-satunya perempuan
yang hadir selama periode kepemimpinan kepala daerah di Kota Cirebon. Kita boleh berbangga dengan itu. Nanti mungkin Ibu Wakil Wali Kota bisa berbagi terkait pengalaman dinamika kemarin di Pilkada gitu ya, sehingga hari ini beliau dengan sukses telah menjadi Wakil Wali Kota. Terus kemudian sedikit bergeser ke legislatif di Kota Cirebon, alhamdulillah juga gitu ya, minimal partisipasi 30% perempuan itu juga sudah ada di DPRD Kota Cirebon. Dari jumlah 35 anggota DPRD itu sebanyak 11 anggota DPRD perempuan gitu ya. Artinya itu sudah memenuhi 31,43%. Nah, alhamdulillah di ruang-ruang eksekutif dan legislatif di Kota Cirebon gitu, Mbak Ninis, kami sudah terwakili dengan angka minimal tersebut. Mungkin nanti bisa dieksplor lagi oleh Mbak Ninis seperti apa kemudian partisipasi di Kota Cirebon baik dalam sisi peserta pemilu gitu ya perempuan ataupun dalam sisi pemilih perempuan seperti itu. Nah, kita berbicara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 gitu ya, yang ini menjadi referensi utama keterlibatan perempuan dalam politik. Artinya kalau kita tarik di 2003 hingga sekarang itu kita sudah berjalan terkait isu ini selama 18 tahun gitu ya, selama 18 tahun. Mungkin nanti Mbak Ninis bisa menyampaikan capaian-capaian seperti apa yang sudah kita dapatkan gitu ya, karena beliau memang yang memahami isu-isu nasional. Itu selama kurun waktu 18 tahun kita memiliki aturan di mana keterlibatan perempuan diakomodir gitu ya. Kalau tadi tarik sedikit tentang kondisi Kota Cirebon sudah saya sampaikan ya. Nah, terus kemudian diperkuat kembali selain tadi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, ada Undang diisi oleh 30% perempuan gitu ya. Nah, terus kemudian dalam undang-undang yang sama itu bagaimana partai politik sebagai peserta pemilu itu tidak bisa menjadi peserta pemilu. Nah, itu pencapaian yang menjadi kebijakan atau aturan yang menjadi pedoman bagaimana perempuan dilibatkan gitu ya. Nah, sistem pencalonan itu kita sudah menganut sistem diper sistem di mana dalam 3 calon mesti salah satunya itu adalah perempuan gitu ya. Nah, isu-isu yang berkembang sekarang untuk penguatan perempuan dalam demokrasi, bagaimana perempuan akan didorong itu misalkan dalam 3 komposisi. Terima kasih. Perempuan itu posisi nomor urut itu karena sangat menentukan dalam kemenangan, akan kita dorong perempuan 30% ada pada posisi nomor urut yang berpeluang memenangkan dalam hal ini sesuai survei adalah nomor 1 gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian itu beberapa hal yang saya pikir menjadi peluang-peluang gitu ya, akan tetapi juga menjadi ada beberapa yang menjadi tantangan buat kita. Misalnya kemarin-kemarin itu ada diskusi agak kesusahan partai politik untuk mendapatkan perempuan memenuhi 30% tersebut gitu. Pertanyaan mendasarnya kenapa ini sulit gitu. Karena kalau dari sisi statistik perempuan itu banyak gitu ya, lebih banyak. Bahkan kita kerucut lagi dari sisi pemilih, daftar pemilih itu perempuan pun lebih banyak. Di Kota Cirebon sendiri aja itu ada 3.000 lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Nah, kalau ditarik terkait Bawaslu sendiri, Bawaslu beberapa tahun, 2 tahun ini sudah melakukan masyarakat yang partisipatif gitu ya dalam kegiatan demokrasi itu dalam agenda, dalam program, dalam kegiatan SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, ini yang menjadi reflektif kita apakah misalkan partai politik
atau misalkan lembaga-lembaga lainnya itu sudah membaca peluang ini gitu ya, sehingga nanti di tahun 2024 tidak lagi ada bahasa kita susah untuk memenuhi 30% saja. Apalagi dengan isu yang sekarang akan diminta untuk ditaikkan persentase tersebut terkait memang belum efektif dan efisiennya dengan target yang 30% kemarin. Mungkin saya memantik hanya sedikit saja terkait dengan judul yang akan kita diskusikan hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir hari ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, khususnya yang ada di forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Devi Siti Syatul Afiah, SPDI MPD, selaku pematik dalam kegiatan pada hari ini yang sudah menyampaikan tadi sedikit pengantar mengenai tema yang akan kita bahas, yakni tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Sedikit tadi apa yang disinggung oleh Ibu Devi itu sangat mencermati bahwa dari sisi DPT pemilu 2019 di Kota Cirebon kemarin terlihat bahwa jumlah pemilih perempuan 3.000 lebih banyak dari laki-laki, dan juga tentunya tak lepas juga bahwa Kota Cirebon sendiri pun memiliki wakil wali kota dan satu hal yang sangat diapresiasi untuk kalangan perempuan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kota Cirebon, pada Bapak Muhammad Joharudin atas pembukaannya, dan juga Ibu Devi Siti Syatul Afiah yang sudah memberikan pengantar untuk kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang mungkin saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati selaku Wakil Wali Kota Cirebon, dan juga ada Ibu Khairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Perludem. Kepada sahabat Bawaslu, sebelum nanti kita masuk kepada penyampaian materi, mangga nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk mempertajam hasanah keilmuan kita tentang materi ini, mungkin nanti bisa dipersiapkan lewat kolom chat. Jadi biar kita bisa berdiskusi lebih tepat demi mengefektifkan waktu dan efisiensikan waktu. Lanjut saja. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati selaku Wakil Wali Kota Cirebon, mohon berkenan untuk menyampaikan materi terkait tema kita pada hari ini kepada sahabat Bawaslu sekalian tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati, dipersilahkan. Kemudian Ibu, suaranya nggak keluar. Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya Allah, wa syukurillah pada siang hari ini webinar kita tentu yang jadi narasumber dan juga dari pemantik ini perempuan-perempuan hebat. Ini luar biasa. Ini ada salah satu juga Direktur Perludem. Ini juga saya selalu penggemarnya. Bu Khairunisa Nur Agustianti. Salam kenal Ibu dari Kota Cirebon. Yang saya hormati dalam hal ini Ibu Devi Siti Syatul Afiah. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati narasumber Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti, dan juga yang saya hormati
Tadi Direktur Perludem Koirenusa Nur Agustianti, yang saya hormati juga Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Joharudin, dan teman-teman media mungkin yang hadir, dan yang saya hormati sahabat saya, mitra saya barangkali sudah bergabung, Ibu Afiati atau Bu Fitria. Alhamdulillah pada webinar kali ini temanya lumayan cukup menarik, peluang tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Tidak terasa yang tadinya pemilu hiruk pikuknya di 22 dan 23, ternyata ini disekaligus,kan 2024. Satu sisi mungkin tugasnya Pak Joharudin dengan Bu Devi nih luar biasa keras ya perjuangannya di tahun 2024. Nah, kami sendiri dengan tema peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024 ini cukup menarik. Tadi bicara Kota Cirebon, bicara sebagai daerah sentral, bicara sebagai daerah di sekitar wilayah 3 antara di Cihayu Manja Kuning ini ada Kabupaten Cirebon, Cuai Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Cirebon menjadi sentral karena salah satu gerakan yang ada di Kota Cirebon ini menjadi satu gerakan yang bisa memberikan efek terhadap daerah sekitar. Begitupun di pilkada nanti di 2024 atau pilkada yang lalu. Hari ini 2024, situasi yang hari ini sudah menghangat. Ini melihat partisipasi para perempuan, para aktivis, para pelaku politik luar biasa, memberikan tahun-tahun politik ke depan, ranahnya sudah begitu hangat di Kota Cirebon. Bicara perempuan, tokoh perempuan di Cirebon juga cukup luar biasa banyak dan tidak kekurangan stok. Saya tentu tadi sudah disampaikan sama Bu Devi bahwa 30% itu kuota perempuan untuk di DPR sudah terlampaui ya Bu Devi ya. 11 orang, dari zaman saya itu 9 kalau nggak salah, naik 2. Berarti partisipasi perempuan dalam berpolitik di Kota Cirebon cukup menarik dan juga cukup menjadi semangat untuk kawan-kawan semua. Hari ini kita tentu menyongsong 2024. Saya melihatnya adalah hal yang sangat luar biasa untuk para perempuan yang ada tidak saja di Kota Cirebon, tadi seputar wilayah kita. Bahwasanya di pemilu 2024 mungkin stok-stok yang cukup lumayan mewarnai ini memberikan semangat sendiri buat kawan-kawan yang berkiprah di politik. Saya tentu hari ini hadir sebagai eksekutif, beberapa tahun yang lalu juga di legislatif. Ini juga cukup menarik barangkali. Salah satu hal yang tentu memberikan pengalaman tersendiri di mana di legislatif dan juga di eksekutif ini ada imbangan. Jadi saya melihat tantangan. Minta suaranya diiniin. Kecil lagi ya. Sudah jelas Bu Devi? Hilang lagi? Hilang lagi Mas. Jelas. Jelas Ibu. Oh, jelas. Jelas ya. Ya. Dilanjut Bu. Ini kadang suaranya memang suka hilang-hilang. Atau Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya lanjutkan kembali. Dengan tema peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024, tentu ada kisah menarik di mana perempuan memang berkiprah yang selama ini ada di posisi dapur sumur saja, dapur sumur dan kasur. Ini tentu hal ini hari ini di Cirebon yang terjadi sudah memberikan ruang tidak cukup di situ saja. Karena saya melihat peluang-peluang yang ada di para perempuan, contoh di beberapa partai ini cukup lumayan, begitu stoknya juga tidak kekurangan. Cuma sepakat yang disampaikan Bu Devi tadi, bahwasannya kita mencari perempuan-perempuan yang betul-betul siap untuk bisa ada di ranah publik. Ini menjadi catatan sendiri barangkali Bu Devi ya.
Ini perlu pembelajaran, perlu pendidikan politik yang harus dari teman-teman Bawaslu dan juga teman-teman organisasi perempuan. Ini perlu pendidikan politik yang lebih, karena kita membicarakan perempuan tentu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan-perkembangan yang pada saat ini di politik praktis tentu perlu bekal yang komplit. Nah, tapi saya cukup yakin tadi yang disampaikan Bu Devi, bahwasanya Kota Cirebon situasi hari ini cukup memberikan warna untuk perpolitikan di wilayah kami di Kota Cirebon. Untuk sementara barangkali masih jelas Bu Devi? Jelas Ibu. Jelas. Masih jelas ya? Jelas Ibu. Jelas ya. Ya, kita lanjut lagi buat ibu-ibu hebat yang Ibu maaf suaranya ter-unmute, tidak keluar. Ibu punten suaranya nggak keluar. Tes. hilang lagi. Nah, masuk Bu, sudah. Mohon maaf Bu, ini putus-putus. Sudah jelas Bu, sudah. Ya udah jelas ya. Sudah. Ya, tadi disampaikan sama Bu Devi bahwa di Kota Cirebon pemilu kemarin mungkin 3.000 lebih daripada laki-laki ya untuk pemilih ya Bu Devi ya. Ini partisipasi yang tinggi untuk para perempuan yang hadir, karena antusias yang ada di kota ini antusias. Ibu, mohon maaf suaranya ter-unmute, Ibu. Sudah cukup ya? Sudah jelas? Sudah jelas sekarang. Jelas lagi ya? Sudah jelas ya Bu ini? Tantangan yang tantangan untuk para perempuan, ya untuk para perempuan di Pilkada 2024, mungkin ada tantangan-tantangan yang perlu kita lalui. Salah satunya yang tentu kita harus betul-betul bisa memberikan nilai yang lebih. Ada juga mungkin secara kepartean dan lain sebagainya, ini juga menjadi satu catatan tersendiri ya untuk para politisi. Saya melihat, cukup jelas lagi nggak Mas? Ini terputus-putus terus. Saya melihat peluang-peluang yang ada, karena di Kota Cirebon ini mungkin untuk ketua partai saja sudah cukup banyak ya. Ada Bu Fitria, barangkali ada Bu Lili Elia, dan juga ada Bu EN dan saya sendiri. Ini bukti sebuah kontribusi perempuan yang tentunya memberikan
bukti partisipasi kepemimpinan yang luar biasa cukup bagus mewarnai untuk mengisi proses politik yang ada di Kota Cirebon. Melihat situasi kepemimpinan para perempuan untuk mengambil langkah-langkah meraih sebagai ketua partai, ini tentu langkah-langkah yang sudah cukup memberikan warna untuk perpolitikan di Kota Cirebon. Tinggal mungkin untuk 2024 yang sisa waktunya hari ini sudah memberikan penambahan waktu ya, kalau saya lihat penambahan waktu, karena seharusnya 2003 ditambah 2024, ini sebetulnya menguntungkan untuk bisa memberikan, mensosialisasikan atau berkiprah di masyarakat lebih nyata dan lebih berkontribusi jelas untuk masyarakat. Karena hari ini masyarakat cukup cerdas, lebih cerdas untuk menilai di lapangan, tidak saja dalam slogan atau media, tapi kiprah di masyarakat ini kita yang sangat masyarakat yang butuhkan hari ini. Saya melihat hari ini di lapangan situasinya sudah cukup baik dan cukup menarik kalau saya lihat. Jadi masyarakat bisa memilih perempuan-perempuan yang akan berkiprah, baik pun kandidat laki-laki juga sudah cukup banyak. Masyarakat bisa memilih pemimpin, calon pemimpinnya untuk bisa memilih yang terbaik di antara sekian yang hari ini memberikan ruang baik di media maupun di ruang-ruang organisasi dan di lingkungan di lingkungan kegiatan, di lingkungan atau sosialisasi ke masyarakat. Saya pikir situasi yang seperti ini di Kota Cirebon ini cukup menarik ketimbang di daerah sekitar, karena Pilkada 2024, 2021 ini sudah memberikan warna tersendiri di lapangan. Jadi cukup bagus. Kalau saya melihat peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024 ini cukup, ruangnya juga sudah cukup, semuanya sudah cukup baik. Jadi tetap semangat saja, dan saya sempat memberikan support untuk para perempuan hebat di Kota Cirebon dan juga untuk peserta webinar pada siang hari ini. Jadi sukses selalu. Itu saja, bersiap-siap tentu dengan semua kemampuan, tidak saja kemampuan ini ya, untuk berorganisasi dan bermasyarakat harus lebih dilakukan lagi. Itu saja mungkin ibu-ibu sekalian, sekali lagi sebutan terima kasih. Saya senang ikut bergabung bersama ibu-ibu dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Hajah Eti Herawati yang sudah memberikan pandangan tentang bagaimana tantangan dan peluang kalangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Mungkin tadi sedikit diulas oleh Ibu Eti bahwa mindset yang saat ini masih muncul bagi kalangan wanita hanya di dapur, sumur, dan kasur, khususnya saat ini di Kota Cirebon sudah mulai terbuka, tidak hanya di situ saja. Dan beliau juga sudah mencermati bahwa terbuka lebar sebetulnya ruang bagi perempuan untuk menyongsong pemilu di 2024. Buat sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, kita tahan dulu ya, kita akan lanjutkan terlebih dahulu penyampaiannya dari narasumber berikutnya. Kepada yang terhormat Ibu Khairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Perludem, mohon berkenan untuk menyampaikan materi kepada kita sekalian. Pada Ibu Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu? Ya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Bawaslu Kota Cirebon, Teh Devi yang sudah mengundang di diskusi kali ini. Pak Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Ibu Wakil Wali Kota, nanti juga ada dari DPRD ya, Ibu Wakil Ketua DPRD, Teh Loli, juga Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Diskusi yang mengangkat tema soal perempuan ya, keterwakilan perempuan. Menurut saya terus relevan ya, tetap relevan kita bahas sekarang gitu ya, apalagi ini ada dinamika sebetulnya kalau kita bahas mengenai 2024 nanti sebetulnya akan seperti apa. Nah, saya boleh diizinkan share screen ya, Mas? Saya ada paparan untuk bisa share screen, apa bisa diberi aksesnya. Nah, oke, nah sambil menunggu, oke, sudah ditampilkan ya. Oke, terima kasih. Nah, diskusi kali ini terkait dengan peluang dan tantangan perempuan dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, bisa lanjut slide-nya. Nah, ya sebetulnya sudah banyak ya, mungkin bisa di slideshow ya, ini PowerPoint-nya. Sudah banyak ungkapan gitu ya yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Ini salah satunya saya kutip dari National Democratic Institute, biasa kita kenal dengan NDI. Ini ya, democracy without women is impossible. Jadi ya, ada juga yang mengatakan bahwa ya kalau demokrasi itu tanpa melibatkan perempuan belum full demokrasi, masih setengah demokrasi. Nah, kenapa penting gitu ya kehadiran perempuan, keterlibatan perempuan dalam demokrasi? Karena ada kepentingan-kepentingan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan perempuan yang itu baru bisa disampaikan, itu baru bisa direalisasikan kalau perempuan ini hadir dalam posisi-posisi publik gitu ya, baik di eksekutif maupun di legislatif, termasuk juga dengan di yudikatif gitu. Kalau ada perempuan di sana, ya ada kepentingan-kepentingan yang bisa diperjuangkan gitu ya, yang biasa saya kasih contoh kan misalnya, karena kan perempuan punya pengalaman-pengalaman, punya kepentingan-kepentingan yang khas gitu ya, misalnya ya tadi ya ada kebutuhan, misalnya kalau dia ibu bekerja, butuh misalnya ada kantor-kantor yang menyediakan ruang menyusui gitu ya, atau ruang penitipan anak yang layak. Nah, hal-hal ini kan kebutuhan perempuan yang mungkin bisa aspirasinya bisa disampaikan kalau ada perempuan-perempuan yang hadir di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif tadi gitu. Jadi penting kehadiran perempuan ini gitu ya, karena ada kepentingan-kepentingan perempuan yang khas. Nah, namun memang kemudian dalam praktiknya gitu ya hingga sampai saat ini ternyata memang masih sulit, masih ada kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Mungkin semakin ke sini mungkin tidak seperti dulu gitu ya, yang hambatannya mungkin masih sangat besar. Semakin ke sini ya memang mungkin berkurang, tapi tidak bisa kita katakan hambatan itu hilang, sudah hilang gitu ya, masih banyak sekali hambatan dan tantangan perempuan yang dihadapi perempuan khususnya di dunia politik. Nah, slide-nya bisa lanjut. Nah, misalnya apa saja gitu ya bentuk-bentuk tantangannya gitu ya, diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kalau kurang lebihnya secara umum ada 5 ini. Ada marginalisasi, kekerasan terhadap perempuan, subordinasi, stereotip, dan beban ganda. Nah, marginalisasi misalnya yaitu perempuan dipinggirkan dari berbagai akses ekonomi, politik, sosial gitu ya. Jadi misalnya ya kan masih ada lah ya anggapan-anggapan ya, misalnya anak perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya, artinya kan itu dia termarginalkan dari dunia pendidikan. Atau misalnya ya perempuan tadi ya di rumah saja gitu ya, nggak usah ikut terlibat dalam dunia politik gitu misalnya, karena dunia politik ini dunianya laki-laki, dunia yang sangat maskulin gitu ya, jadi tidak diberikan kesempatan, itu tidak diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kan kita masih suka dengar ya anggapan-anggapan ya kalau perempuan mau maju ya harus bersaing gitu ya, bersaing saja gitu dengan laki-lakinya, tapi yang kadang kita lupa bahwa ini kita diminta bersaing tapi ada start yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi misalnya laki-lakinya sudah terbiasa dengan ruang-ruang publik gitu ya, sementara perempuannya baru memulai kan
lingkungan ini kan lingkungan yang tidak biasa gitu ya, perempuan di ranah publik kan tidak biasa gitu. Jadi ada start yang nggak sama. Kalau disuruh bersaing juga ya pasti akan ketinggalan gitu ya, karena yang satu sudah melangkah jauh, sementara kita masih di titik nol gitu. Nah, lalu juga ada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa fisik atau non fisik. Nah, terkadang di dunia politik kan ya misalnya ya di pilkada kemarin kan kita kekerasan terhadap misalnya perempuan-perempuan calon kepala daerah yang dibully lah ya, dibully di media sosial misalnya ya, komentar-komentar yang mendiskreditkan perempuan gitu ya, oh ini perempuan nggak layak dipilih dan sebagainya. Jadi ya itu termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan gitu ya, walaupun mungkin orang masih beranggapan kalau yang namanya kekerasan terhadap perempuan itu kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, non fisik gitu ya, itu yang masih banyak sekali gitu ya hadir di ruang-ruang politik kita gitu ya. Mungkin itu juga tidak disadari oleh yang melakukannya. Lalu juga ada subordinasi gitu ya, perempuan ditempatkan di kelas kedua. Jadi kalau dulu sekali gitu ya, zaman awal demokrasi misalnya di Yunani kan ada anggapan bahwa yang punya hak pilih ya laki-laki gitu ya, karena perempuan yang masih dianggap setengah warga negara, bukan warga negara gitu ya. Bahkan di negara-negara yang sekarang demokrasinya dianggap bagus gitu ya, misalnya seperti di Amerika, di Selandia Baru, dulu bahkan tidak memberikan hak pilih kepada perempuan. Lalu juga ada stereotype gitu ya, perempuan kalau kalau perempuan itu ada cap atau labelnya gitu ya, kalau misalnya pulang malam gitu ya sudah ada anggapan kok ini perempuan pulangnya malam gitu ya, padahal aktivitas-aktivitas politik biasanya rapat sampai malam gitu ya, sampai larut. Itu kemudian ya menjadi ada cap tersendiri gitu ya bagi perempuan. Dan yang terakhir beban ganda, tadi sudah disebutkan sebelumnya, perempuan tuh punya beban ganda. Jadi ada beban pekerjaan yang lebih berat kepada perempuan gitu ya, karena ada peran-peran domestik yang karena karena dikaitkan dengan fungsi-fungsi reproduksinya gitu ya, karena perempuan melahirkan, menyusui, jadi kayak seolah-olah peran-peran domestik itu melekat pada perempuan, padahal beban itu juga bisa dibagi bersama pasangannya. Nah, selanjutnya bisa lanjut. Nah, lalu juga kemudian bagaimana kondisi sekarang gitu ya, kondisi keterwakilan perempuan sekarang gitu. Nah, ini memang salah satu yang yang terus diupayakan sebetulnya tidak hanya di Indonesia, karena salah satunya ada di International IDEA. Di International IDEA itu mengeluarkan semacam penilaian terhadap demokrasi. Jadi dia punya namanya Global State of Democracy gitu. Nah, dia menilai sebetulnya sejauh mana sih kondisi demokrasi global itu sekarang seperti apa. Nah, menurut di International IDEA memang demokrasi itu masih terus bertahan sampai sekarang gitu ya. Dia masih bisa relevan sampai sekarang, tetapi memang ada aspek-aspek demokrasi yang melambat. Nah, salah satu aspek demokrasi yang melambat ini gender parity gitu ya. Jadi kesetaraan gender lah ya, kesetaraan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen itu mengalami pelambatan. Jadi dia ya memang terus ada gitu ya, misalnya kayak kuota di Indonesia kan, kebijakan kuota ada, di negara lain juga ada, tapi dia progresnya itu lambat gitu. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen ini, untuk kita bisa meraih kesamaan gitu ya, posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, itu butuh ini dinilai tahun 2019 ya. Jadi 2019 itu kita butuh 46 tahun lagi supaya kita bisa dapat kesetaraan itu gitu. Nah, sekarang sudah 2021 ya, artinya masih ada 44 tahun lagi nih untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi itu juga harus diupayakan dengan ya regulasinya gitu ya, itu juga terus harus didorong, karena kalau tidak ya kita ya sulit sekali gitu ya, bahkan mungkin nanti makin panjang lagi untuk bisa mencapai kesetaraan itu. Nah, ya bentuknya bisa berbagai macam gitu ya untuk mengupayakan keterwakilan perempuan. Nah, salah satunya ya tadi dengan
dengan kebijakan kuota. Nah, kenapa kebijakan kuota itu yang dipilih gitu ya? Nah, kebijakan karena kan banyak sebetulnya upaya-upaya afirmasi kan banyak ya, misalnya ada reserve seat gitu ya. Jadi kalau reserve seat itu dari sekian banyak jumlah kursi gitu ya, misalnya ya udah diblok. Misalnya 30%-nya untuk perempuan. Jadi tidak melalui proses pemilunya, proses kompetisinya, tapi juga ada yang dengan kuota seperti yang diterapkan di Indonesia. Nah, kebijakan kuota ini ya dikenal kenapa dipilih ya karena tadi ya kita ibaratnya tuh butuh jalan tolnya gitu ya, fast track-nya. Nah, kuota itu dianggap sebagai jalur cepatnya nih untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, kenapa tidak jalan yang jalan yang tadi misalnya ya bersaing lah gitu, bersaing secara setara gitu ya, melalui ya nggak perlu ada kuota tapi persaingan bebas ya. Kalau begitu ya akan semakin lama sekali bisa mencapai posisi yang sama. Jadi dibutuhkan kuota ini. Nah, dengan adanya kebijakan kuota, harapannya ya tadi ya bisa meningkatkan keterwakilan perempuan. Nah, kalau dari sekarang angka terakhir gitu ya pemilu 2019 memang jumlah angka di DPR kita keterwakilan perempuannya meningkat 20,5%. Jadi ini terus meningkat sejak pemilu angka tertinggi sebetulnya 2019 yang lalu tuh angka tertinggi gitu ya, walaupun belum sampai 30% tapi angka tertinggi. PR-nya masih banyak gitu ya untuk bisa meraih tadi ya mencapai target 30%. Nah, cuman yang jadi tantangan sekarang adalah tadi Teh Devi sampaikan kan diinisiasinya tahun 2003. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Nah, sebetulnya dari 2003 sampai regulasi terakhir, Undang-Undang Pemilu terakhir, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dari sisi undang-undangnya tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan pasal penguatan afirmasi gitu ya. Jadi ya masih kurang lebih masih sama gitu ya, mengupayakan memperhatikan pencalonan 30% perempuan gitu ya, menempatkan satu di antara tiga dan sebagainya. Tapi tadi tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Pun ada ada perubahan misalnya yang lebih mengikat peserta pemilu gitu ya. Ada ketentuan sanksi, itu pun levelnya masih di dalam level peraturan KPU, bukan di level undang-undang. Jadi dimulai ketika pemilu 2014 ada KPU mengeluarkan PKPU-nya gitu ya, mewajibkan partai politik harus memenuhi 30% pencalonan dan menempatkan satu di antara tiga. Kalau tidak, maka akan didiskualifikasi. Nah, itu ada ketentuan sanksi itu, tapi di PKPU, bukan di level undang-undang. Nah, harapannya kan itu bisa naik di level undang-undang supaya apa? Supaya lebih mengikat partai politiknya gitu ya. Partai politik juga semakin berupaya untuk mencari nih kader-kader perempuan terbaiknya untuk dicalonkan ketika pemilu. Nah, selanjutnya slide selanjutnya kemudian bisa sekarang begini lalu kemudian 2024 seperti apa gitu ya. Ini sebetulnya undang-undang pemilu mau direvisi atau tidak. Nah, undang-undang pemilu ini kan dinamikanya ya dulu sempat sudah masuk ke dalam prolegnas tahun 2021 bahkan 2020 ya sudah dibahas, draftnya juga sudah dikaji bersama-sama gitu ya, masyarakat sudah melakukan kajian terhadap draft RU pemilunya. Lalu kemudian ternyata di awal tahun kemarin mulai pemerintah bersuara tidak mau revisi, sejumlah parpol juga kemudian juga bersuara tidak mau revisi Undang-Undang Pemilu sampai akhirnya minggu lalu Undang-Undang Pemilu tahun 2024 ini ditarik dari prolegnas tahun 2021. Nah, tapi walaupun ditarik dari prolegnas 2021, tapi dia masih masuk ke dalam daftar prolegnas 2020 sampai 2024. Kalau kami melihatnya berarti ya mungkin masih akan dilakukan revisi gitu ya, walaupun mungkin tidak di tahun ini. Bisa saja revisinya di tahun depan atau 2023. Nah, cuman masalahnya sekarang kalau dibahasnya baru nanti, tahun depan atau tahun 2023 kan akan semakin mepet dengan hari H pemilunya di tahun 2024. Nah, tentu kita mengharapkan ada revisi gitu ya, karena kalau ada revisi kita bisa dorong perbaikan. Misalnya sekarang yang sudah saya rasa sudah sangat solid gitu ya, teman-teman gerakan perempuan mendorong
bahwa perlu ada peningkatan penguatan kebijakan afirmasi, yaitu dengan menempatkan perempuan di nomor urut 1 pada 30% dapil. Tadi yang sudah disampaikan Teh Devi bahwa ya walaupun kita dengan sistem pemilu proporsional terbuka, tapi nomor urut itu masih jadi penentu orang-orang yang terpilih gitu ya di DPR itu ya mayoritas ya mereka yang di nomor urut kecil ini, nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, sementara karena tadi ketentuannya adalah menempatkan 1 di antara 3, perempuan itu ditempatkan 1 di antara 3 calon, justru perempuannya ditempatkannya di nomor 3, di nomor 6, di nomor 9 gitu ya. Jadi tidak di nomor-nomor yang strategis gitu ya, karena ya mungkin ada efek psikologis dari masyarakat melihat yang nomor 1 itu mungkin dianggap yang paling baik. Jadi mereka pilih yang nomor 1. Nah, tapi ya tadi ya sulit gitu ya, karena tidak ada yang mengikat tadi untuk meningkatkan di nomor urut 1. Padahal ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa menempatkan 1 di antara 3 itu bukan berarti perempuannya ditempatkan di nomor urut 3, 6, atau 9. Bisa saja ditempatkan di nomor urut 1, bisa di nomor urut 2, bisa di nomor urut 1 dan 2, bisa juga 3-3-nya perempuan gitu ya. Jadi tapi yang dipilih ya masih tadi ya, yang penting ada perempuan 1 di antara 3, jadi ditempatkannya di nomor-nomor yang justru 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, itu kalau ada revisi, gerakan perempuan sudah sangat solid mau mendorong itu gitu ya, kajiannya sudah cukup banyak dilakukan gitu ya, sudah sounding ke partai-partai politik saya rasa gitu ya, karena ini sudah disuarakan sejak pemilu 2019 selesai gitu ya. Jadi begitu 2019 selesai ada evaluasi, oh ini kami mau mendorong ini nih, kelompok perempuan mau mendorong ini, dan itu saya rasa sudah kampanyenya juga sebetulnya sudah sangat masif. Nah, tapi kemudian yang menjadi tantangan kalau tidak ada revisi seperti apa gitu ya, karena ya sekarang posisinya Undang-Undang Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas. Nah, kalau tidak ada revisi ya kita tentu harus mempersiapkan gitu ya, karena kalau tidak ada revisi artinya potensi kompleksitas seperti 2019 akan terulang kembali gitu ya, politik biaya tinggi gitu ya, lalu juga mungkin masyarakat mengalami kebingungan gitu ya, apalagi nanti ditambah ada pilkada gitu ya, walaupun pilkadanya di November gitu ya, tidak di hari yang sama. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu ya, apa yang perlu dilakukan kalau tidak ada revisi ini ya, tentu mungkin bisa ke slide yang terakhir. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Nah, sebetulnya ini saya kutip dari ada buku yang kira-kira judulnya soal soal bagaimana mengurangi kekerasan terhadap perempuan khususnya di bidang politik gitu ya, ditulis oleh Mona Lina Krupp ini. Jadi saya kutip dari situ yang bisa dilakukan antara lain solusi-solusi yang cross cutting gitu. Jadi misalnya ya ada strategi untuk meningkatkan kesadaran bersama gitu ya yang bisa dilakukan. Misalnya kita hadirkan nih perempuan-perempuan champion gitu ya yang duduk di posisi yang punya posisi di legislatif atau di eksekutif gitu ya. Hari ini misalnya ada ibu wakil bupati, ibu wakil wali kota, ibu wakil ketua DPRD gitu ya. Karena untuk Untuk break the silence gitu, untuk bersuara, ini ada loh perempuan-perempuan champion yang berhasil melewati beratnya kompetisi dalam pemilu, dia berhasil gitu ya, karena dengan menghadirkan champion-champion ini, ada personal testimoni ini, karena kalau ketika ada perempuan yang berhasil menempati posisi tertentu, itu biasanya ada snowball efeknya, menginspirasi perempuan-perempuan yang lain gitu. Jadi beberapa waktu lalu gitu ya sempat ngobrol sama salah satu ketua KPU di salah satu kabupaten kota, ya cerita gitu ya, dengan dia terpilih sebagai ketua, seorang perempuan terpilih sebagai ketua KPU kabupaten gitu ya. Nah, kemudian banyak akhirnya mendorong perempuan-perempuan yang lain untuk nyalek gitu ya, mendaftar di pemilu legislatif. Terus kemudian akhirnya ya menginspirasi, oh ternyata bisa juga perempuan jadi pimpinan DPRD gitu ya, karena ada kok di tempat yang lain praktiknya dan berhasil. Nah, ini yang terus perlu kita menguatkan, istilahnya kalau di gerakan perempuan itu ada sisterhood gitu ya, saling menginspirasi, saling menguatkan gitu ya. Jadi ada testimoni personal champion tadi yang bersuara nih. Ayo nih, ada perempuan yang berhasil, perempuan yang lain juga jangan
Karena kan apa ya, proses pemilu yang panjang gitu ya, yang berat, mungkin juga mengeluarkan biaya yang besar, terkadang kapok gitu loh, ketika tidak menang pemilu, tidak dapat kursi, kemudian kapok, nggak mau lagi nih ikut pemilu karena begitu berat. Nah, menguatkan lah ya, saling menguatkan. Atau misalnya juga dengan kampanye-kampanye di media sosial gitu ya, ada istilahnya hashtag activism. Jadi kalau di medsos gitu ya, di Twitter, di Instagram, atau di Facebook, atau di media sosial lainnya kan suka ada hashtag apa gitu ya. Nah ini menaikkan, supaya untuk menaikkan isunya. Jadi misalnya hashtag peningkatan keterwakilan perempuan, hashtag yang baru-baru ini misalnya hashtag sahkan RUU PKS, atau kalau di luar negeri ada hashtag we stand together gitu, yang seperti itulah yang kita bisa naikkan wacananya di media sosial. Nah, lalu juga bisa melakukan training gitu ya, yang terus dilakukan terhadap politisi-politisi perempuan, perempuan-perempuan muda gitu ya, melakukan training. Nah, lalu tadi kemudian apalagi ya legal reform. Nah, karena tadi legal reformnya sebetulnya tidak dari sisi undang-undang pemilu, kemungkinan kalau misalnya memang tidak ada revisi, apalagi yang bisa kita lakukan, apakah dari PKPU lagi gitu ya, ataukah misalnya mendorong Perpres, peta jalan ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peta jalan keterwakilan perempuan yang kemudian ini akan disahkan dalam Perpres gitu ya. Jadi, nah ini kita kawal bersama-sama nih. Kalau sudah ada Perpresnya kan mungkin lebih kuat gitu ya, peta jalannya ini. Jadi 2024 targetnya apa? Melalui peta jalan ini ya kita bisa sama-sama masing-masing pihak gitu ya, masing-masing dengan perannya masing-masing gitu ya, untuk menuju tujuan peta jalan itu. Lalu juga jaminan perlindungan terhadap perempuan dalam politik gitu ya. Kita dia menjamin adanya ruang-ruang kompetisi yang aman lah buat perempuan. Walaupun mungkin tidak di dalam undang-undang, tapi di dalam regulasi yang lain gitu ya, misalnya ketika kampanyenya gitu ya, bagaimana kampanye di media sosial yang lebih ramah, kita bikin lebih ramah terhadap perempuan. Dan yang terakhir adalah support gitu ya, safety and support frameworks gitu. Jadi kita punya rencana apa nih, gerakan-gerakan perempuan gitu ya, mengawalnya akan seperti apa, plannya mau seperti apa gitu ya. Kan kalau di dalam ini ada masyarakat sipil gitu ya, organisasi-organisasi yang bergerak di isu perempuan, lalu juga ada perempuan partai politik, ada penyelenggara pemilu, ada sayap-sayap partai. Nah, ini strategi bersamanya kira-kira seperti apa gitu ya. Kita bikin komitmen bersama, ya tadi ya, misalnya melakukan pengawalan gitu ya, memberikan support gitu, misalnya ketika ada perempuan yang menghadapi masalah hukum gitu ya, karena terkadang perempuan menghadapi ketika dia berkompetisi dalam pemilu, menghadapi masalah hukum, kan kadang-kadang mereka juga nggak tahu jalurnya kemana nih untuk melapor gitu ya, mengawal itu bagaimana. Nah, respon-respon cepat ini gitu ya, untuk segera mengawal gitu ya, dikawal bersama, memberikan bantuan-bantuan hukum gitu misalnya, itu juga bisa dilakukan. Dan juga mendorong di internal partainya gitu ya, karena beberapa salah satu hal yang strategis juga ya mendorong dari sisi partai politiknya gitu ya. Kalau di dalam partai politiknya juga sudah punya kebijakan gitu ya, misalnya menempatkan perempuan pada posisi-posisi strategis, nanti ini juga bisa diteruskan ketika mereka melakukan kandidasi atau pencalonan saat pemilu. Nah, mungkin saya berhenti di situ, Mas Reza. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairunisa yang sudah tadi menyampaikan pandangan juga tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Mungkin sedikit mengulas mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Khairunisa, bahwa data yang didapat dari International IDEA melalui Global State of Democracy, kesetaraan perempuan di kancah politik untuk bisa mengejar
laki-laki masih cukup lambat pertumbuhannya, butuh 46 tahun lagi. Yang menjadi alasan salah satunya mengenai regulasi yang saat ini masih pada level PKPU, belum pada undang-undang. Mungkin tantangan kedepannya apakah di 2024 akan ada revisi undang-undang pemilu atau tidak. Karena peluang yang cukup besar mungkin bisa diharapkan dari adanya perubahan regulasi di 2024. Baik, kepada sahabat Bawaslu, karena kebetulan saat ini narasumber lainnya, yakni Ibu Fitria Pamukaswati dan Ibu Loli selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat masih dalam agenda yang lain sehingga belum dapat bergabung. Untuk saat ini kita beri waktu dulu kepada sahabat Bawaslu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan untuk menambah hasanah keilmuan kita. Pada sahabat Bawaslu, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kalau belum ada yang mau bertanya, ini kebetulan ada yang DM. Oh, ada Kang Muhammad Rizky. Mangga, silakan Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Kang. Udah dikasih kesempatan nih buat nanya. Izin bertanya, Kang. Yang pertama tadi terkait perempuan yang terlibat aktif di dunia politik. Nah, sepertinya kalau untuk pemeran aktif di bidang dunia politik memang komposisi yang pas sih, kalau bisa cewek dan cowok itu komposisi yang solid lah kalau menurut saya, karena memang saling melengkapi. Cuma bagaimana cara memaksimalkan kader perempuan tersebut untuk meng-up suatu partai, karena kan stigmanya bahwasanya membuat suatu partai atau enggak dalam pemilihan itu menang kan banyaknya laki-laki, itu banyak yang berstigmanya seperti itu. Nah, mungkin gimana untuk membranding biar bahwasanya bukan hanya laki-laki saja loh yang bisa memaksimalkan atau memenangkan suatu pemilu, tapi ada peran sosok perempuan juga. Nah, itu bagaimana mungkin solusinya? Yaitu pertanyaan buat kedua pemateri. Seperti itu, Kang. Terima kasih banyak, Kang, atas kesempatannya. Atur nuhun. Baik, terima kasih Kang Rizky. Kepada Ibu Eti dan juga Ibu Herisa, ini ada pertanyaan dari Kang Muhammad Rizky mengenai bagaimana cara memaksimalkan kader perempuan untuk meng-up suatu partai. Ya, selama ini stigmanya itu selalu hanya dipandang jasa dari laki-laki, sementara sebetulnya ada peran perempuan di sana. Kesempatan pertama untuk menjawab diberikan terlebih dahulu kepada Ibu Eti Herawati. Assalamualaikum, Ibu. Baik, ke Ibu Harisa dulu aja ya. Ya, oke. Ya memang saya sepakat tadi ya disebutkan bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan ketika kita bicara soal peningkatan keterwakilan perempuan tuh maksudnya bukan bersaing ya, bukan bersaing yang ya pokoknya bersaing yang gontong-gontokan gitu, tapi kan ya laki-laki dan perempuan kan sebetulnya mitra ya, jadi memang harus bersama-sama. Nah cuman memang jalannya memang tadi ya tidak jalan yang dihadapi perempuan untuk masuk ke dunia politik kan tidak selancar yang sudah dialami oleh teman-teman laki-laki gitu, yang jalannya lebih familiar lah dengan dunia politik ini. Nah, pintu masuknya tentu memang dari partai politik. Nah, partai politik tentu harus memberikan kesempatan gitu ya, karena biasanya kesempatan ini yang tidak diberikan gitu ya, yang mungkin tertutup
bukan tertutup juga ya, ya sedikit sekali ada kesempatan misalnya untuk menempati posisi-posisi strategis gitu ya di partai politik, untuk mendapatkan posisi-posisi pengambilan keputusan yang biasanya ya isinya ya laki-laki gitu ya, misalnya untuk menentukan tim, kan biasanya di partai itu ada tim seleksinya, tim bapilunya lah. Nah, apakah perempuan masuk di situ? Karena kalau perempuan bisa masuk di situ, ya mungkin dia lebih punya perspektif, nanti mencari kader-kader perempuan untuk dicalonkan gitu ya, atau juga bisa memaksimalkan sayap partai perempuan. Kan partai politik punya sayap partai ya biasanya ya. Nah, sayap-sayap partai itu diberdayakan untuk ya mereka ketika mencari kader ya dari sayap-sayap partai ini gitu ya, sudah dibina dan sebagainya. Jadi ya partai juga harus membuka diri gitu ya, membuka dirinya, tidak perlu merasa tersaingi, tidak perlu merasa ada nanti posisi yang laki-laki justru tergantikan gitu ya, sebetulnya kan tidak seperti itu. Kira-kira mungkin gitu, Mas. Sudah cukup dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Nisa? Halo, Kang Rizky? Cukup. Cukup ya. Baik, untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Eti, mohon berkenan menjawab tadi pertanyaan dari Kang Rizky terkait bagaimana cara memaksimalkan kader perempuan untuk meng-up suatu partai. Bukan hanya laki-laki saja, tapi sebetulnya juga ada peran perempuan di sana. Baik, karena belum ada responnya dari Bu Eti, kita coba lihat ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang chat di kolom cirebon.com. Saya mau tanya kepada Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota mungkin ya, bagaimana upaya Pemkot Cirebon untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan di Cirebon, ihwal politik. Adakah upaya pendidikan politik bagi perempuan? Terima kasih. Halo? Erika, mungkin bisa karena kemungkinan ini Ibu Wakil Wali Kota belum bisa merespon juga pertanyaannya. Kita loncat dulu saja sebentar ya, karena ini ada yang DM juga. Lagi ke Ibu Horonisa, ada pertanyaan Bu yang masuk ke saya tentang cara di pemilu 2024 Indonesia. Ya. Ya, tadi ya? Saya jawab ya, Mas ya? Ya, Bu. Ya, terkait ya 2024 tadi itu tantangannya kan sekarang kalau ada revisi, kalau misalnya disepakati ada revisi Undang-Undang Pemilu, kita bisa dorong ya penguatan afirmasi tadi. Nah, kalau tidak ada, nah ini yang semakin kita harus merapatkan barisan gitu ya, karena dari sisi regulasinya masih sama gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mencari kira-kira mana nih yang bisa kita perkuat, misalnya dari PKPU gitu ya, mendorong Perpres. Tadi kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah mau mengeluarkan peta jalan, lalu peta jalan ini harapannya bisa disahkan ke Perpres gitu, sehingga nanti ya pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan. Dan selain itu ya tadi yang bisa dilakukan oleh partai politik apa, masyarakat sipil apa gitu ya, gerakan perempuan apa, penyelenggara pemilu juga bagaimana gitu ya, yang tadi meningkatkan soliditas tadi gitu ya, kampanye-kampanyenya, mencari champion-champion yang mungkin bisa juga menyuarakan keberhasilan di pemilu gitu, karena supaya juga perempuan mau kembali berkompetisi dalam pemilu ini gitu ya. Nah, 2024 pasti tantangannya akan semakin berat kalau tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu. Karena
pemilunya akan kembali 5 kotak gitu ya, dan kemudian selang beberapa bulan kemudian akan ada pilkada gitu ya. Ini pasti konsentrasi partai juga bisa terpecah karena di satu sisi dia mencari calon untuk legislatif, tapi juga di satu sisi ya mereka kan juga harus mencari calon kepala daerah nih. Tapi dua-duanya kan sebetulnya penting gitu ya. Ketika kita bicara peningkatan keterwakilan perempuan kan sebetulnya tidak hanya di legislatif saja, tapi juga di eksekutif, termasuk juga di penyelenggara pemilu gitu. Itu juga yang tidak boleh kita tinggalkan karena sekarang kan ya belum semua daerah lah ya, misalnya seperti di Cirebon gitu ya, bahkan ada kabupaten kota yang anggota penyelenggara pemilunya laki-laki semua gitu. Itu juga perlu dikawal bersama. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Ini ada tambahan juga dari Bapak Joharudin. Pada Pak Joharudin, dipersilahkan. Ya. Terima kasih, Mas Reza. Barangkali untuk Ibu Khairunisa gitu ya, saya perlu menambahkan informasi gitu ya, yang menarik di Kota Cirebon. Kalau tadi kata Ibu Nisa gitu ya, bahwa kalau ada revisi akan ada tambahan lagi. Nah, tetapi ini yang menjadi fenomena menarik di Kota Cirebon, bahwa dari 11 anggota dewan yang terpilih, mayoritas itu bukan di nomor urut 1. Dan sebaliknya ada caleg yang perempuan yang nomor urut 1, tetapi malah tidak terpilih. Ada, saya tidak perlu menyebutkan calegnya dan partainya gitu ya. Namun yang menarik justru di Kota Cirebon itu dari banyak partai gitu ya, itu yang dari 11 orang itu mayoritas mereka tidak di nomor urut pertama gitu. Nah, barangkali poinnya yang ingin saya tambahkan gitu ya, selain secara formalistik, kalau menurut saya lebih ke formalistik gitu ya, kalau misalnya dimasukkan di nomor urut berapa, tetapi juga bagaimana penguatan kapasitas dari caleg tersebut dan bagaimana ketika dalam tanda kutip ya bertarung di lapangan, ia bisa menjual gagasannya, idenya dan bisa lebih diterima gitu. Nah, barangkali ini ada ya fenomena menarik di Kota Cirebon juga bisa menjadi catatan gitu ya untuk Perludem bahwa ternyata tidak selalu yang nomor 1. Justru ada yang itu real, ada caleg perempuan dipasang di nomor 1 dan itu tidak terpilih, tetapi yang terpilihnya di nomor berikutnya gitu, yang laki-laki kebetulan. Tetapi yang sekarang duduk itu dari beberapa partai yang ada, rata-rata mereka itu ada di nomor urut 3 dan bahkan nomor urut di bawahnya yang ada di gedung Dewan Kota Cirebon itu. Barangkali itu tambahan dari saya dan supaya tidak ini juga ya, maksudnya memotivasi untuk teman-teman yang di Kota Cirebon untuk kalangan aktivis perempuan ataupun yang ingin terjun langsung di dunia politik gitu ya, termasuk di partai, untuk tidak berkecil hati juga gitu. Kalaupun nanti di 2024 tidak ada revisi ataupun tidak ada aturan harus ditempatkan di nomor 1 misalnya, buktinya secara real gitu ya, dari komposisi yang ada sekarang itu justru mereka bisa membuktikan bisa bersaing dan mengalahkan berarti mayoritas calon yang lain. Nah, itu barangkali sebagai catatan tambahan. Terima kasih, Mas Reza. Itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Bang Jo atas tambahannya. Mungkin ini juga ada tambahan lagi dari Ibu Devi. Mangga Ibu Devi. Ya, izin menambahkan, Mbak Nini khususnya nih, biar kita mempertajam diskusi hari ini. Tadi Pak Ketua sampaikan terkait kondisi di Kota Cirebon, begitupun saya coba sampaikan data di Kota Cirebon dari 11 anggota Dewan Perempuan itu kalau saya baca itu suara mereka tuh nyaris suaranya besar-besar dibanding para anggota Dewan laki-laki, Mbak. Nah, kalau anggota Dewan laki-laki itu nyaris kurang dari 2.000, tapi kalau yang perempuan 11 orang ini itu rata-rata di atas 2.000, bahkan 3.000, bahkan yang perempuan sebagai ketua DPRD hari ini itu mencapai 4.000 lebih, Mbak. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kemudian
terkait pendidikan politik, Mbak. Hari ini untuk menangkap peluang pemilu di tahun 2024 itu kan pertama secara aturan gitu ya, yang bisa support tentang partisipasi perempuan. Nah, terus konkretnya itu pendidikan politik seperti apa yang sudah disiapkan para pihak gitu, partai politik atau organisasi atau lain sebagainya. Karena untuk nyampe ke partisipasi itu harus ada media yang konkret gitu loh. Nah, itu pengamatan Perludem seperti apa. Terus kemudian ini juga fakta di lapangan. Ada beberapa aktivis perempuan gitu ya, yang sebagai caleg itu gagal, Mbak. Nah, artinya ada modal apa di luar sana yang ternyata modal sebagai pelaku sosial saja itu ternyata tidak cukup gitu loh. Kalau misalkan jawabannya nanti adalah modal uang, lalu bagaimana tantangan modal uang itu untuk para perempuan yang jelas secara ekonomi barangkali juga masih tertinggal dibanding dengan teman laki-laki. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Devi dan juga Pak Johar yang sudah tadi menambahkan jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Hernisha. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ibu Nisa terkait tema kita hari ini. Yang pertama, bagaimana tahapan untuk memajukan kesadaran perempuan dalam politik? Apakah harus terlebih dahulu dimajukan ekonominya atau langsung terjun ke politik? Karena politik saat ini berbasis uang. Dan bagaimana meningkatkan posisi perempuan tidak hanya memenuhi kuota, tapi juga kualitas. Juga terus selanjutnya dalam posisi Kota Cirebon, apakah sudah ada regulasi untuk memajukan perempuan dari sisi politik? Yang kedua dari Rizky Prawirawijaya, bagaimana adakah perlindungan hukum bagi perempuan dan apa dampaknya bagi perempuan bila terjun di politik khususnya di Kota Cirebon? Terima kasih. Mungkin bisa kembali dijawab Ibu Nisa. Mungkin sebagian pertanyaan yang disampaikan untuk Ibu Wakil Wali Kota untuk saat ini saya mohon maaf ya pada sahabat Bawaslu, kita pending dulu karena barusan dikonfirmasi dari pihak Wakil Wali Kota bahwa Ibu Wakil ada rapat sehingga untuk saat ini belum bisa melanjutkan Zoom meeting. Terima kasih. Pada Ibu Nisa, disilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jo dan Teh Devi ya informasinya tadi terkait kondisi di Cirebon ya. Kalau begitu ini memang membanggakan gitu ya kalau perempuan bisa karena tadi sebetulnya ya kalau dari sisi jumlah pemilih kurang lebih di setiap daerah juga perbandingannya kan hampir 50-50 ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi memang di daerah lain tuh belum bisa nih seperti di Cirebon gitu ya, masih ada yang walaupun dari sisi jumlah DPT-nya hampir sama antara pemilih perempuan dan pemilih laki-laki, tapi misalnya ya masih sedikit lah yang mau memilih perempuan gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat tren juga ya perempuan lebih banyak lebih tinggi tingkat partisipasinya dibanding laki-laki gitu ya ke TPS. Artinya kalau ini mau dijadikan modal kan bisa kita katakan bahwa pemilih perempuan tuh pemilih yang mungkin bisa dikatakan loyal gitu ya, mereka mau hadir ke TPS setiap kali pemilu gitu dan tapi mungkin ada ada beberapa hal ya yang ya orang kan memilih pertimbangannya banyak gitu ya, mungkin tidak hanya mempertimbangkan apakah dia perempuan atau laki-laki saja. Nah, lalu tadi kalau ditanya terkait dengan 2024 pendidikan politik yang seperti apa, nah saya mungkin kasih contoh saja Teh Devi. Jadi KPPI ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu kemarin baru melakukan rakernas gitu ya. Nah, mereka sudah punya semacam roadmap lah ya, peta jalannya gitu ya, mau melakukan apa. Sekarang 2021 targetnya 2024 bagaimana? Mereka sudah menghitung nih misalnya sekarang kan perempuan di DPR RI ya, kalau kita bicara DPR RI kan ada 20,5%, 118. Nah, masih kurang berapa nih untuk capai 30% gitu ya. Misalnya masih kurang 100 suara lagi. Nah, artinya 100 suara ini ya bisa dibagi-bagi nih ke partai-partai gitu ya. Masing-masing partai harus punya target. Nah, targetnya ini yang kemudian bagaimana caranya gitu ya tadi. Komitmen setiap pihaknya akan seperti apa gitu ya. Misalnya tantangan perempuan selama ini apa gitu ya. Ya memang
tidak bisa dipungkiri masalah uang itu jadi salah satu jadi tantangan gitu ya, karena kan walaupun peserta pemilu kita ini partai politik, yang lapor dana kampanye itu partai politik, tapi yang keluar uang kan caleg gitu ya. Ketika kampanye caleg itu ya dilepas begitu saja, dibebas ya partai kemudian tidak memberikan support full gitu ya. Mungkin ada yang dikasih support full, tapi berdasarkan mungkin partai juga sudah menghitung dulu ini kalau ini bagaimana elektabilitasnya gitu. Kalau elektabilitasnya bagus, mungkin partai mau kasih support tambahan gitu ya, dana tambahan. Tapi kalau ternyata dia dari sisi elektabilitasnya kurang gitu ya, pasti dibiarkan jalan sendiri. Mungkin ya partai pasti berhitung ya. Nah ini juga yang tadi jadi kendala kalau ada pertanyaan, ya aktivis perempuan yang gagal gitu ya. Kita dulu ketika awal-awal reformasi kan juga banyak beberapa aktivis perempuan yang didorong masuk ke partai nih untuk mengisi lah ya supaya ada perempuan-perempuan aktivis di partai, kemudian harapannya bisa terpilih. Tapi kemudian ya memang ya masalah uang tadi tidak bisa dipungkiri gitu ya, karena kita nggak kan memang kita ada penyelenggara pemilu memberikan 4 metode kampanye yang difasilitasi, tapi kan itu juga bukan buat caleg. Kalau untuk di pilkada mungkin bisa dirasakan gitu ya, ada perempuan calon kepala daerah yang merasakan adanya manfaat dari bantuan tadi. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak ya untuk partai gitu. Jadi ya mungkin kita bisa salah satunya mungkin tadi kalau teman-teman dari Pusako Eva Unan lebih ekstrim gitu. Jadi ya nggak perlu ada tuh kampanye yang menggunakan alat peraga kampanye yang pakai poster, bikin baju apa segala macam, ya nggak perlu ada, karena itu yang justru bikin mahal gitu ya. Kita dorong kampanyenya lebih dialogis gitu. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang kita diskusikan ya, bagaimana kira-kira nanti. Nah lalu tadi ada yang menanyakan juga soal kualitas dan kuantitasnya seperti apa. Ya memang betul gitu ya, kehadiran perempuan di sana kan untuk kita berharap ada ide atau gagasan gitu ya yang bisa lebih mendorong kebutuhan-kebutuhan perempuan, kepentingan-kepentingan perempuan, tidak sekedar jumlah lah, perempuan kan tidak sekedar jumlah. Nah, tapi kalau kita bicara kualitas sebetulnya ini yang mungkin juga kadang-kadang mungkin bukan nggak fair ya, tapi kadang-kadang kalau yang laki-laki nggak pernah ditanya kualitasnya gitu, yang ditanya kualitasnya yang perempuan ya. Nah jadi ya sebetulnya saya sepakat. Nah karena sebetulnya begini, misalnya sekarang nih terpilih 20,5% di DPR RI, tapi itu sebetulnya kan naik ya dari angka pemilu sebelumnya naik. Nah cuman memang kemudian ada suara-suara, tapi kalau kita lihat dari latar belakangnya, ternyata banyak dari mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan elit gitu ya, pejabat, elit partai gitu. Nah, tapi sekarang kalau menurut saya ya kita kan sudah ada nih. Nah, sekarang bagaimana kita yang ada di luar mengawal nih ya, mengawal terus berkolaborasi, mendampingi gitu ya, supaya ya oke sekarang yang terpilih kalau kita anggap mereka punya politik dinasti, tapi tetap ya kita kawal gitu ya, kasih pendampingan gitu ya, ini loh yang harus didorong gitu ya, kebijakan-kebijakan ini yang dibutuhkan gitu, sehingga ya pelan-pelan terbentuk lah ya, mereka juga bisa punya frekuensi yang sama nih dengan gerakan-gerakan perempuan. Mungkin begitu Mas respon saya. Baik Bu Nisa, bagaimana dengan tadi yang bertanya dari Cirebon Institute dan Kang Rizky Prawira Wijaya, apakah sudah cukup? Cukup ya. Untuk sahabat Bawaslu sekalian, apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Karena saat ini untuk dua narasumber lainnya, yakni Ibu Fitria Pamukaswati, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, dan Ibu Luli Suhenti, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masih dalam agenda yang lain, sehingga kemungkinan tidak bisa bergabung dengan kita di sini. Kalau memang sudah cukup diskusinya, tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, sudah cukup, kita akan tutup sesi tanya jawab ini ya.
Mungkin nanti setelah ini mohon berkenan Ibu Khairunisa untuk memberikan closing statement terkait webinar kita, peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Pada Ibu Khairunisa dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Mas. Ya sekali lagi terima kasih kepada Bawaslu Kota Cirebon yang sudah mengundang ya. Mudah-mudahan ke depan akan ada banyak lagi diskusi isu-isu yang lainnya. Ya walaupun mungkin ya revisi undang-undang pemilunya mungkin berhenti, tapi kan perlu ada suara-suara untuk perbaikan ke depan gitu ya. Perspektif-perspektif lain juga perlu didengarkan. Masukan-masukan juga masih dibutuhkan gitu ya, karena kalau nanti ternyata 2024 memang betul tidak ada revisi, kan kita juga harus bersiap dari sekarang ya. Kira-kira apa yang perlu dimitigasi, apa yang bisa kita antisipasi sejak saat ini gitu ya, sehingga di 2024 ya kekhawatiran banyak pihak ya, termasuk dari kami sendiri terkait dengan kompleksitasnya tidak tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Diskusi soal perempuan juga masih terus relevan ya, kita bahas bersama gitu ya. Mungkin nanti juga bisa diskusikan kira-kira ke depannya mungkin yang lebih konkretnya akan seperti apa. Mungkin itu saja Mas dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita terus dalam kondisi sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Hormat Ibu Khairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Perludem atas closing statement, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah hadir. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati selaku Wakil Wali Kota Cirebon, dan juga yang terhormat Ibu Khairunisa Nur Agustiati selaku Direktur Perludem atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan juga poin-poin yang ditambahkan oleh pimpinan Bawaslu Kota Cirebon bisa menjadi hasanah keilmuan buat kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi input yang baik untuk membuka peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024 untuk lebih kuat lagi. Akhir kata, saya selaku moderator Rizadi Pramana mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah hadir, Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Eti Herawati, dan juga Ibu Khairunisa, Direktur Perludem. Semoga kerjasama ini tetap bisa berlanjut di kemudian hari. Dan terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang sudah hadir di acara ini di agenda pertama webinar Bawaslu Kota Cirebon di tahun 2021 tentang peluang dan tantangan perempuan dalam menyongsong pemilu 2024. Semoga di kesempatan selanjutnya kita semua bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali di forum ini. Akhir kata, sebelum saya tutup, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, terima kasih banyak ya. Sama-sama Teh, makasih Teh Dewi, Pak Jo. Semuanya makasih. Teman-teman. Assalamualaikum. Wow, ini kayaknya se-Indonesia. Makasih Devi. Terima kasih banyak. Ayo, Waalaikumsalam. teman-teman, awas tolong pencerahannya. Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Dede. Kang Januar, wah ini nih para aktivis gender, Kang Januar, Kang Alan, Ayah, Kang Dede tambah langsing. Kang Dede. Terima kasih banyak teman-teman Jawa Barat khususnya ya. Makasih Teh Devi, izin live ya. Ya, thank you Teh. Dari Kang Solo. Johan. Bogor. Habis di payunnya. Ya, salam kenal. Sukses Iya, Kang Dede. Teh Devi, Kang Jo. Iya, orang Serang, Julia. Sukses Purwakarta semuanya. Bang hadir. Izin live ya Teh, nuhun. Ayam lebih-lebih ke Serang, di Banten, ayam Arjuna Julia. Majalengka, nuhun, Kang Januar, nuhun. Siap. Bapak Hasan, nuhun ya. Mohon. Siap, ya.
Teh Lia, Atur nuhun, mangga. sehat. Izin live-nya. Assalamualaikum. Ayo next. Teh Ipan, nuhun. Semoga sehat selalu ya, katanya sakit nih sampai nyempetin hadir. Teh Aan, nuhun. Saya sudah diundang nih, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hasan. Cirebon Institute, terima kasih.